Para saudara-saudari kekasih Tuhan, Injil Yohanes bab 17 adalah doa Yesus. Doa yang terpanjang yang kita jumpai dalam Injil. Satu bab hanya tentang doa Yesus kepada Bapanya. Hari ini kita mendengarkan ayat 1 sampai dengan 11. Besok kita akan mendengarkan ayat 11b sampai dengan 19. Dan hari Kamis kita akan mendengarkan ayat 20 sampai dengan terakhir ayat 26. Karena Injil ini tentang doa Yesus kepada Bapanya. Saya mencoba untuk membacanya tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat. Karena saya yakin Yesus berdoa dengan hati, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kasih. Maka kalau kalau berdoa tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam doa Yesus tadi, di ayat 6, Yesus berkata begini, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Para saudara, apa yang Yesus lakukan terhadap semua orang yang Bapa berikan kepadanya? Kita dapat melihat dalam bab sebelumnya. Dalam bab 6, di ayat 37, Yesus berkata begini, Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Luar biasa yang Yesus kerjakan atas orang-orang yang Bapa berikan kepadanya, termasuk kita. Kita adalah juga orang-orang yang Bapa berikan kepadanya. Yesus memelihara kita. Yesus memelihara kita dengan sungguh-sungguh. Maka dia katakan, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Begitu sayangnya Yesus kepada kita, murid-muridnya. Lalu di ayat 39, Yesus katakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Sekali lagi, Yesus begitu sayang kepada kita, sehingga tak seorang pun dari kita yang sudah Bapa berikan kepada Yesus, ia tidak ingin kalau ada yang hilang, yang tersesat, yang tidak selamat.
Yesus ingin kita selamat. Maka ia menjaga betul-betul. Ia memperlakukan kita dengan kekuatan yang dari atas. Roh keperkasaan, roh kekuatan itu menyatu di dalam dia. Sehingga ia menjaga semua orang yang Bapa berikan kepadanya. Tidak ada yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Mari kita lihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Yang ketika melayani, dia melayani dengan kekuatan yang dari atas. Yang namanya roh keperkasaan atau roh kekuatan itu sungguh-sungguh menyatu di dalam dia saat dia melayani. Dari bacaan pertama tadi kita dapat melihatnya. Kisah Para Rasul bab 20. Saya bacakan ayat 18 sampai dengan 20. Kesaksian Paulus ketika ia ada di Efesus, sebuah kota terkenal di Asia. Dia berkata kepada para penatua jemaat di Efesus begini, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Para saudara, Paulus itu bukan orang yang cengeng. Tapi kalau dia katakan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Melayani sampai menangis. Itu berarti bahwa pelayanan itu sungguh-sungguh berat. Orang-orang yang dihadapi, yang dilayani adalah orang-orang yang keras. Bahkan dari mereka ada yang mengancam mau membunuh Paulus. Luar biasa. Apakah dalam situasi seperti itu kemudian dia angkat tangan, dia give up, dia menyerah? Tidak. Tidak, saudara. Adakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dalam melayani sampai mencucurkan air mata, sampai menangis? Adakah? Saking beratnya dalam pelayanan, medan pelayanan yang dihadapi, orang-orang yang dihadapi, sehingga sampai menangis, sampai mencucurkan air mata. Kalau ada yang sampai menangis, barangkali bukan karena beratnya pelayanan, tapi menangis karena bertengkar. Bertengkar sama rekan sepelayanan. Konflik ini, konflik itu. Pulang nangis. Atau mungkin nangis di tempat itu. Paulus menangis bukan karena percekcokan, tapi karena beratnya pelayanan.
Tapi dia tidak menyerah karena roh keperkasaan, roh kekuatan itu menyatu di dalam dia. Perhatikan di ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Para penatua di Efesus. Hebatnya Paulus di sini. Karena dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi roh keperkasaan, roh kekuatan menjadi andalan di saat dia melayani di tempat yang sulit. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Di ayat 27, Paulus katakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tidak lalai. Itu berarti Paulus melakukannya sungguh-sungguh. Dengan serius, dengan teliti, dengan telaten, dengan sabar. Karena roh kekuatan itu yang menyanggupkan dia melakukan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari pada hari ini, di hari yang kelima novena Pentakosta, kita berdoa mohon agar roh keperkasaan, saya senang menyebut roh kekuatan, the spirit of might, the spirit of strength, roh kekuatan menyertai kita. Sehingga dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, kita tidak pernah putus asa dalam melayani demi kemuliaan Tuhan. Bahkan kalaupun harus sampai mencucurkan air mata, itu pun dijalani. Karena mau melayani sungguh-sungguh total.